Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kesempatan sebelum datang keterlambatan, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan merupakan kesempatan, dan kehidupan berisi kesempatan-kesempatan yang silih berganti, yang tidak terhingga. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menjalankan hamba-hambanya dalam kesempatan-kesempatan tersebut. Saudara-saudara, kesempatan-kesempatan yang bervariasi selalu hadir dalam segala bidang. Saudara-saudara, ada kesempatan yang akhirnya merubah arah kehidupan, ada kesempatan yang mendatangkan perubahan kehidupan menjadi lebih baik bagi orang yang menggunakan kesempatan tersebut dan mengembangkannya. Saudara-saudara, sebagian kesempatan tidak terulang lagi. Saudara-saudara, sebagian salaf berkata, jika dibukakan bagi seorang dari kalian pintu kebaikan, maka bersegeralah menuju kepadanya, karena sesungguhnya ia tidak tahu kapan ditutup pintu tersebut. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, kesempatan terkadang dalam bentuk ketaatan atau amalan kebajikan untuk membangun negeri atau pengembangan masyarakat, dan terkadang kesempatan berupa kedudukan dan jabatan untuk ia gunakan demi membantu kepada agama dan umat. Saudara-saudara, dan terkadang kesempatan dalam bentuk perdagangan. Saudara-saudara, sebaik-baik harta yang baik adalah bersama hamba yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, kesempatan dalam kehidupan seorang mukmin terbuka terus sepanjang hidup, tegak terus hingga saat-saat terakhir dari umurnya. Saudara-saudara, saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudara, saudara-saudara, dan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang diikuti dengan kesiagaannya. Selalu pandangan beliau yang tajam dan terang dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Beliau selalu memotivasi dalam ketaatan, memberi dorongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memberi pengarahan dan tarbiyah. Suatu hari beliau membonceng Ibnu Abbas. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Saudara-saudara, di belakang beliau, saudara-saudara, maka beliau berkata, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa perkataan. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudara, Allah karim.
saudara-saudara, tatkala beliau melihat tangan Umar bin Abi Salamah berkeliaran di tampan makanan, maka beliau berkata, "Wahai pemuda, ucaplah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, saudara-saudara. Dan adapun Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, saudara-saudara, maka beliau telah bersegera dalam memanfaatkan kesempatan, maka beliau telah meraih predikat pelopor dalam masuk Islam, saudara-saudara. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, saudara-saudara, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian, lalu kalian berkata, engkau berdusta. Adapun Abu Bakar, beliau berkata, Muhammad telah benar, ia telah menolongku dengan jiwa dan hartanya. Maka apakah kalian tidak meninggalkan gangguan terhadap sahabatku, yaitu Abu Bakar, demi aku, yakni Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 2 kali, saudara-saudara, maka Abu Bakar tidak pernah diganggu lagi setelah itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah karim, saudara-saudara, lihatlah Utsman ibn Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau menggunakan kesempatan keberadaan para sahabat di kota Madinah, maka beliau pun menjadikan semua orang bersatu dalam satu mushaf, saudara-saudara, pada seorang imam yang disepakati oleh para sahabat. Lalu jadilah imam tersebut adalah imam yang disepakati, saudara-saudara. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga kaum muslimin dengan sebab imam tersebut, saudara-saudara, dari banyak keburukan dan perselisihan. Allah karim, saudara-saudara, barang siapa yang bersegera memanfaatkan kesempatan yang terbuka, maka ia akan mendahului selainnya beberapa tingkatan, saudara-saudara. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor lebih afdol daripada orang-orang yang datang setelah mereka, saudara-saudara. Dan di antara mereka ada peserta perang Badar yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain mereka, saudara-saudara. Dan para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat yang melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Setelah Fathu Mekah, saudara-saudara, Allah karim, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 14. Allah karim, saudara-saudara, kesempatan emas berlalu begitu cepat karena waktunya sangat terbatas, cepat selesai. Coba perhatikan, saudara-saudara, perjalanan seorang yang telah tua. Lihatlah begitu cepat perubahan kondisinya, dari dahulunya sehat, sekarang menjadi sakit, dari kaya menjadi miskin, dari rasa aman menjadi takut, dari waktu kosong kepada kesibukan, dari muda menjadi tua. Saudara-saudara, semakin ditekankan untuk memanfaatkan kesempatan di masa-masa fitnah dan musibah serta malapetaka, saudara-saudara. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang di pagi hari dalam kondisi mukmin dan di sore hari menjadi kafir, saudara-saudara. Seorang di sore hari masih mukmin dan di pagi hari telah menjadi kafir, saudara-saudara. Ia menjual agamanya dan dengan kepentingan dunia. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah min zalik, saudara-saudara. Karenanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya untuk memanfaatkan kesempatan dan bersegera untuk melakukan kebaikan sebelum terlambat. Maka beliau bersabda, saudara-saudara, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kecukupanmu sebelum engkau miskin, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, kehidupanmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Allah karim, saudara-saudara, manfaatkanlah
kesempatan hidupmu. Barang siapa yang mati, maka terputuslah amalannya, cita-citanya terluputkan, dan pasti datang kepadanya penyesalan. Manfaatkanlah kesehatanmu. Barang siapa yang sakit, maka ia tidak kuat untuk melakukan banyak amal kebajikan, lalu ia berangan-angan seandainya ia di masa sehatnya. Saudara-saudara, ia sholat dan puasa. Saudara-saudara, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum engkau dikejutkan dengan berbagai macam kesibukan. Kau disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum engkau tua, maka beratlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu tidak kuat lagi. Manfaatkanlah masa kayamu, bersedekahlah, berinfaklah, keluarkanlah hartamu sebelum engkau kehilangan hartamu atau hartamu pergi meninggalkanmu. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, seluruh kesempatan adalah manfaat. Bagaimanapun kecilnya kesempatan tersebut dalam pandanganmu, maka itu adalah keuntungan. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, saudara-saudara, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal butir kurma. Dan barang siapa yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, beliau juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memperdulikan perkataan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat karena kalimat tersebut. Saudara-saudara, hadis riwayat Al-Bukhari. Allah karim. Saudara-saudara, demikianlah kondisi seorang muslim. Ia selalu memanfaatkan segala kesempatan untuk memberi, bagaimanapun kecilnya. Ia berusaha semaksimal mungkin meskipun pemberian tersebut sedikit. Saudara-saudara, Nabi Allah Yusuf alaihi salam menghadapi sulitnya tinggal di negeri asing, kerasnya kezaliman dalam penjara, akan tetapi ia tetap beramal kebajikan demi agama dan ia memberi pengarahan kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara, ia berkata, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran surah Yusuf surat ayat ke-39. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat merupakan kesempatan emas dalam kehidupan seseorang. Tidak tahu kapan akan luput kesempatan tersebut dari dirinya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah karim. Saudara-saudara, dengan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para hamba untuk introspeksi diri. Saudara-saudara, untuk merenungkan tentang kondisi mereka, lalu mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada mereka kondisi-kondisi lemah dan petaka. Saudara-saudara, nauzubillah min zalim. Di dalam hadis, saudara-saudara, sesungguhnya malaikat yang di kiri dan mengangkat penanya selama 6 waktu dari seorang hamba muslim yang bersalah atau berbuat keburukan. Jika sang hamba menyesal dan memohon ampunan dari dosa tersebut, maka ia pun tidak jadi mencatat. Namun jika tidak, maka dicatat satu dosa. Hadis riwayat At-Tabarani. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, dan musim-musim kebaikan merupakan kesempatan yang datang silih berganti. Saudara-saudara, merupakan anugerah yang besar yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang cerdas. Musim haji mencuci dosa-dosa, umroh menebus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Saudara-saudara, demikian juga dengan bulan Ramadan bersama siangnya yang agung dan indahnya malam-malamnya. Saudara-saudara, menetap, tinggal dan dekat dengan tempat-tempat yang mulia merupakan kesempatan yang berharga. Saudara-saudara, karena kebaikan-kebaikan dilipat gandakan di Mekah dan Madinah. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
solat di masjidku lebih baik dari 1000 solat di masjid yang lain kecuali Al-Masjid Al-Haram, saudara-saudara. Dan solat di Al-Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 solat di masjid yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, bahkan orang-orang yang terkena musibah, maka kesempatan mereka adalah mendapatkan pahala dalam kesabaran serta ridho dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, seorang muslim yang cerdas adalah seorang yang memiliki semangat yang tinggi. Ia mengembangkan jiwanya yang bersegera, maka saudara-saudara, ia menciptakan kesempatan-kesempatan dan ia melahirkan amalan-amalan yang terarah untuk mendapatkan pahala, untuk memanfaatkan waktu dan kehidupannya. Maka ia pun memberi manfaat kepada dirinya, ia pun menambah bekalnya, ia berkhidmah kepada negerinya dan umat-umatnya. Saudara-saudara, orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan seluruh musim dalam kehidupannya sebagai kesempatan untuk menyucikan dirinya. Saudara-saudara, menjadikan kehidupannya lebih baik. Saudara-saudara, maka ia pun bertekad dan serius serta ia pun melombai waktu. Saudara-saudara, bersegera menuju ketinggian. Adapun jika hilang sikap bersegera, tersebarlah sikap berpangku tangan, maka seorang muslim akan kehilangan kesempatan-kesempatan berharga dan keberuntungan yang besar. Saudara-saudara, serta akan tidak berfungsi kekuatannya, berpula pengaruhnya di negeri dan umatnya. Saudara-saudara, hal ini mengkonsekuensikan agar kita mengarahkan kehidupan kita dan dengan bimbingan, dengan serius dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan agar kita semakin maju di dunia dan semakin tinggi mulia dalam kehidupan serta aman tentram di hari akhirat. Saudara-saudara, barang siapa saudara-saudara yang menjadikan tujuan hidupnya rendah dan nilai dirinya dalam kehidupan ini murahan, maka ia telah meluputkan dirinya dari kesempatan-kesempatan dan hanya menghabiskan kehidupannya untuk bersenang-senang dan berhura-hura, maka hari-harinya pun sirna dalam kesia-siaan. Saudara-saudara, tahun-tahun yang sia-sia itulah umurnya dan ia tidak akan berkata tatkala di akhirat, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Quran surat Al-Fajr ayat 24. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, menunda-nunda menyebabkan hilangnya kesempatan sehingga pekerjaan yang dipikul menumpuk menjadi lambat dan tertunda, pikiran menjadi bercabang dan tak karuan. Saudara-saudara, maka kesempatan-kesempatan yang terbuka di hadapannya tidak terlihat, pekerjaan pun tidak terselesaikan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Umar bin Al-Khattab, saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, dia berkata, di antara kekuatan adalah engkau tidak menunda pekerjaan hari ini hingga esok. Kesempatan-kesempatan juga menjadi mati karena sikap keraguan yang menyebabkan terlewatkannya keberhasilan, sehingga seseorang terhadap tetap di tempatnya sementara pengendara terus berjalan maju. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saudara-saudara, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya, tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran surah Muhammad ayat ke-21. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, barang siapa yang dilanda kelalaian, maka ia telah menyia-nyiakan kesempatan dan telah membuang anugerah. Saudara-saudara, ia telah membunuh waktu dengan sikap nganggur tanpa manfaat. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, mereka lalai akan menyesal. Mereka yang lalai akan menyesal pada hari penyesalan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan sementara mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Quran surah Maryam ayat 39. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan penyesalan terbesar adalah milik orang-orang yang celaka tatkala mereka meminta dan memohon untuk diberikan kesempatan lagi. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 107. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Quran surah Al-Mu'minun ayat 108. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.